everyone, selamat malam. Hai everyone, selamat malam. Apa kabarnya hari ini semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan meskipun hari ini marketnya nggak terlalu rame, nggak terlalu banyak saham yang bisa kita tradingin ya. Jadi lebih ke arah wait and see aja. Semoga semuanya tetap happy hari ini. Apapun warna marketnya hari ini, mau merah, kuning atau hijau. Hai everyone. Oke, aku akan bahas beberapa sentimen global hari ini yang ngaruh langsung ke pergerakan harga saham, dan ada bahas koin juga, terus ada bahas juga tentang bursa Indonesia pastinya ya. Pastinya kita mau bahas IHSG. Ya, terus hari ini tuh banyak banget saham-saham third liner yang manggung gitu. Jadi banyak saham-saham lapis 3 yang gerak ya teman-teman. Saham lapis 3 yang seringkali mungkin teman-teman bilang sebagai apa ya, saham gorengan kali ya, karena gampang geraknya, gampang banget naik dan turun, fluktuatif banget, likuiditasnya kecil. Terus gimana sih strategi trading kita hari ini kalau marketnya kayak gitu, dan juga besok pastinya. Pasar sepi pada main coin nih. Probably, tapi sebenarnya di market ya kalau aku bilang sih kayaknya lagi wait and see aja sih gitu. Yang mau IPO gimana? Ntar kita bahas juga ya. Oke, ini udah hampir 1.000 yang nonton. Aku akan mulai aja langsung ya. Jadi market hari ini gimana? Seperti perkiraan kemarin, IHSG hari ini bergerak terkoreksi normal ya, normal correction, dan kemarin memang udah diantisipasi. Kalau teman-teman ngelihat Instagram live kemarin aku anticipate IHSG turun lagi sampai di sini, dan kemungkinan besar besok akan ada sedikit technical rebound gitu. Aduh, ada dari Malaysia, ada bulan dari Malaysia. Scalping is the new normal. I think so. Iya. Jadi kalau tahun 2018 kemarin tuh aku banyak sekali trend following, terus kemudian 2020 tuh banyak swing trading. Sekarang kayaknya kita mulai ada scalping dikit-dikit sih, mau nggak mau gitu. Kayak kemarin kita ada beli IMJS terus kemudian jual hari itu juga, padahal kita nggak berniat untuk one day trade. Sebenarnya scalping is very tiring menurut aku, karena harus dipantau terus, teman-teman harus benar-benar fokus ngeliatin. Cuman ya marketnya nggak terlalu banyak gerak gitu, jadi saham-saham yang kecil-kecil yang aktif. Oke, aku akan langsung aja ya bahas sentimen global dan nasional yang langsung pengaruhnya cukup besar terhadap market. Yang pertama tadi IHSG itu bergerak terkoreksi ke area support kayak gini. Ini udah sesuai dengan antisipasi kita kemarin gitu, dan dia memang besok kayaknya bakalan ada potensi naik gitu. Ntar aku akan bahas juga tentang koin. Jadi di Mtrade ada bimbingan tentang koin trading juga ya. Kita nggak yang setiap hari beli jual kayak gitu, enggak. Tapi kalau dari koin sendiri, average winning loss ratio-nya di bulan Agustus kemarin kita dari 3 kali kita kasih arahan untuk trading Doge, kemudian Matic dan juga BNB itu untung semuanya ya. Jadi BNB beli di Juli, jual di Agustus, itu untung semuanya dengan average gainnya atau average profitnya sekitaran 47% ya. Jadi memang trennya lagi oke, dan waktu itu timing untuk masuknya juga cukup bagus. Tapi sebelumnya di bulan Mei ya kita sempat ada loss juga dengan average gainnya 22,56% dan average lossnya untuk koin tuh 11,79% gitu. Oke, nah untuk saham sendiri hari ini tuh ada yang menarik ya, terkait dengan pasca pertemuan OPEC Plus. Jadi harga minyak itu naik gitu. Kenapa? Karena OPEC Plus sepakat untuk mempertahankan kebijakannya mengembalikan pasokan minyak ke pasar secara bertahap sebesar 400.000 barrel per hari gitu. Jadi walaupun kasus COVID-19 masih banyak yang naik di beberapa daerah di dunia ini, dan banyak penyulingan di Amerika, sumber minyak
sumber utama untuk permintaan minyak ini masih minyak mentah ini masih ditutup sebagai akibat badai Ida gitu. Jadi ya jadi supply-nya memang masih nggak terlalu banyak. Dan kalau aku perhatikan kalau aku perhatikan saham Medco itu beberapa waktu terakhir sempat menguatkan teman-teman ya. Elsa dan Medco ini belum bisa dibilang uptrend, tapi cukup menarik. Jadi tadi kita ada masuk di Medco. Kenapa Mtrade pilih Medco? Karena kita lihat udah mulai ada tanda-tanda akumulasi. Di sini naik pertama, biasanya kita akan biarin dulu, kita akan biarin dia untuk konsolidasi dulu, dan kita akan masuk pada second move-nya. Jadi kita masuk di sini. Cuman kalau Medco ini kita nggak bisa harapin gerak sahamnya tuh secepat saham-saham bank digital yang geraknya benar-benar aktif banget, rally-nya benar-benar cepet gitu. Ya, terus kemudian kalau teman-teman perhatiin Elsa ya terkait dengan kenaikan harga minyak karena pengumuman dari OPEC Plus, wah hari ini lumayan ya naik 9,7%. Tapi jangan lupa teman-teman, Elsa ini baru gerakan kayak kalau dibandingin Medco ini baru kayak gerakan pertamanya Medco di sini. Kayak gerakan pertama Medco di sini. Jadi kemungkinan dia juga akan bisa ada koreksi, normal correction. Nah, untuk Elsa sendiri teman-teman, meskipun hari ini rally kencang, teman-teman harus sadari bahwa sebelumnya tuh dia downtrend dan belum keluar dari downtrendnya dia gitu. Jadi kemungkinan besar masih akan ada normal correction gitu, masih bisa turun ya. Maka dari itu tadi kita pilih Medco-nya. Kenapa? Karena Medco itu udah naik dan udah mulai ada konsolidasi, istilahnya tuh udah membangun satu base atau satu fondasi yang cukup kuat gitu. Iya, terus BBYB nanti pasti aku akan bahas teman-teman ya. Jadi kita mau ngebahas tentang beberapa indikator makro dulu. Nanti aku akan bahas juga dengan Coach Andre untuk makro dan juga beberapa saham yang lain. PMI manufaktur di negara berkembang dan juga emerging market ini rata-rata turun gitu. Jadi secara keseluruhan PMI di negara maju dan berkembang di Amerika, Korea, Jerman, China hingga Indonesia ini mengalami penurunan. Artinya kegiatan manufakturnya juga agak-agak turun gitu. Ntar ya. Oke, ya. Terus abis itu market juga lagi nunggu data penyerapan tenaga kerja Amerika Serikat ya. Dan nanti kita akan bahas beberapa saham yang menarik ya pastinya. Salah satunya ada Medco, terus kemudian ada Tower. Terus batubara, harga batubaranya ini cukup tinggi dan kinerja PTBA juga cukup oke. Terus hari ini Mtrade ada trading saham second liner ya, second liner atau third liner ya. Kita ada trading kios. Basically kios ini kita lihat tadi berdasarkan benar-benar technical doang sih. Jadi kita ngelihat kayak market itu kan tadi benar-benar sepi ya. Kita lihat ini itu dia udah koreksi dekat area support. Jadi Mtrade tadi ada masuknya di level berapa ya kios ya. Kita masih coba aku search. Kios tuh tadi masuk di level dapat di harga 1100 sampai 1115, udah naik 11 sampai 12%. Masih bisa naik nggak? Masih bisa naik sih, perkiraan ya kemungkinan jangka pendek sampai 1400-an lah. Cuman jangan dikejar gitu, nggak dapat ya udah jangan dikejar, besok ada lagi yang lain gitu. Oke, aku akan invite Coach Anda nggak ngomong sendiri nih, ada teman yang ngobrol. Halo Coach Andre, Ya, apa kabar? malam-malam lah.
Iya, ini udah pada nanya. Jadi bagusan Baik, mana, baik, baik. scalping atau swing atau super trader? Ada Pak Agus nanya. Ntar aku akan bahas ya Pak Agus ya. Sabar ya, sabar. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Coach Andrea, aku mau bahas dulu nih untuk beberapa saham yang aktif hari ini. Contohnya kayak Medco, Kios, Tower, terus kemudian BDMN ya. BDMN udah naik 2 hari berturut-turut. Teman-teman jangan dikejar sih anyway. Cuman banyak yang nanyain gitu. Jadi katanya tuh BDMN ada rumor dia kerjasama dengan Grab gitu. Jadi itu banyak yang ngebahas juga dan juga BABP nih ya banyak yang nanyain juga BABP ini bakalan mau right issue terus BRI right issue gitu. Nah, itu sih Coach Andre yang kira-kira mungkin mau dibahas sambil nanti teman-teman aku pastinya akan bahas tentang koin ya koin yang lagi naik-naik apa aja terus uh, apa yang harus diwaspadai terus kemudian tadi ada yang nanya scalping swing atau super trader nih ntar aku akan bahas. Oke Coach Andre boleh jelasin dulu tentang saham-saham yang tadi. Oke, mungkin kalau untuk Bang Danamon, kita kemarin dengar banyak rumor bahwa Grab mau kerjasama dengan Danamon ya. Jadi sebenarnya sih bukan Grab-nya, karena kan MUFG ya. Jadi MUFG seperti teman-teman tahu, MUFG itu adalah bank global ya. Jadi base-nya di Jepang, Mitsubishi, itu namanya Mitsubishi Bank. Jadi kenapa tiba-tiba Danamon yang lari? Jadi MUFG itu udah memiliki 95% saham Danamon lah. Jadi saham pabriknya itu 5%. Nah ini memang kalau dilihat dari beritanya memang itu berita lama, dan kalau saya perhatikan juga dari misalnya saya buka-buka presentasinya dan Amon pun juga sebenarnya udah lama ya, atau MUFG itu sudah ada di April 2020 kalau nggak salah, atau last year ya. Jadi sebenarnya memang berita recycle gitu. Nah, apakah Grab akan masuk ke Danama atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau kita ngomongin rumor ya, ada serumor ya. Tapi kalau ngomongin valuasi, valuasinya Danamon ya paling murah gitu. Jadi kalau ini ada dua angle lah, teman-teman mau main story bank digital atau teman-teman mau ngomong valuasi ya. Dan kalau kita lihat memang Bank Danamon itu kan laggard ya. Jadi dibandingin dengan BNGA atau misalnya dibandingin dengan PNBN, Bank Danamon cukup laggard dan valuasinya juga murah. Jadi saya rasa lebih ke sentimen di sana aja sih. Dan kalau kita perhatikan liquidity-nya kecil banget, jadi gampang di corner. Jadi ya teman-teman tahu lah, kalau saham yang likuiditasnya kecil dibandingin dengan market cap, naikin juga gampang. Itu sih kalau untuk Bang Danamon. Hmm. Berarti kesimpulannya teman-teman kalau misalkan mau scalping atau mau trading cepat itu sebenarnya lebih ke saham-saham second liner atau third liner malah. Kenapa? Karena ya sekali dibeli bisa langsung naik bahkan mungkin teman-teman yang punya duit banyak bisa gerakin sendiri harga sahamnya. But be very careful, beli itu gampang, jualnya nggak gampang ya. Ya jadi kalau beli, kalau misalkan untuk scalping mungkin belinya bertahap jualannya juga mesti bertahap, nggak bisa jualannya langsung brek dibuang di kiri gitu, nanti langsung harganya langsung turun gitu. Dan what's the point kalau bisa beli banyak, pas jualan buang di kiri, bitnya habis, teman-teman buang di kiri terus langsung turun, sama aja harganya juga nggak bagus gitu. Sebelum aku bahas tentang pilih mana sih scalping, trading, dan super trader, kita mau bahas lagi yang lain nih tentang saham TOWR, terus kemudian PTBA yang kinerjanya membaik karena harga batu bara naik, tapi kok harga saham nggak naik-naik gitu. Terus kioson juga kalau misalkan Coach Andrea mau bahas boleh nih. Jadi tadi aku udah bahas kios tuh tadi pagi entret beli untuk swing trading aja. Udah naik sekitaran 11% sejak kita beli gitu. Tadi dapat ada beberapa yang dapat, ada yang nggak dapat ya udahlah, yang nggak dapat nanti besok ada lagi. Aku mau bahas tentang teknikalnya BDMN. BDMN tadi dibahas sama Coach Andres. Sebenarnya sentimennya tuh udah lama sih. Lagi Betul, dikeluarin sentimen lagi. udah lama sih. Mm-mm. Mm-mm. Iya, 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 iya. Ini bentar ya. Ya, jadi teman-teman prinsipnya saham tuh kalau udah naik kencang 2 hari, apalagi udah auto reject atas 2 hari ini sih belum auto reject atas, itu jangan dikejar. Jadi kita kita nggak kejar saham ini, biarin aja dulu, tungguin koreksi normal, oke ya? Oke, terus, hmm, beli dulu baru info ke member enak aja. Tahu nggak IMJS saya nggak dapat loh. Jadi kita infoin dulu ke membernya. Aku nggak dapat IMJS gitu. Kios tadi juga dapatnya upil-upil dikit.
Aku dapatnya dikit doang tadi. Jadi bener-bener aku ngantri juga di level yang itu tadi tuh dapat kayak dikit banget gitu. eh Coach Andrea mungkin ada yang mau dikomen tentang kios atau tentang PTBA atau tentang Medco. Medco yang hari ini tadi juga naiknya lumayan. Elsa juga banyak yang nanya. Tadi aku udah bahas tuh sentimen tentang harga minyak. Mungkin ada yang mau Oke, ditambahin. mungkin ngomongin minyak aja ya. Jadi kalau minyak kan tadi udah disebut bahwa minyaknya kan lagi stabil ya di angka 71 dolar. Gitu. Jadi saya ngelihatnya ini ada sentimen dari natural cost juga ya. Jadi teman-teman tahu sendiri kan di US itu kan lagi ada apa Hurricane Ida ya atau badai Ida. Jadi ini uh, impact-nya sebenarnya mungkin ke inventory ya. Jadi saya lihat ini memang impact untuk oil agak sebenarnya temporary gitu. Karena kan kalau kita lihat impact dari kalau weather ini biasanya kan ke supply disruption. Nah, yang kena kemarin itu kan di New Orleans ya. Jadi kita lihat katanya ada supply disruption. Nah, hari ini tadi barusan ada berita di New York mereka juga emergency bahwa apa badai Ida ini kan impact mereka punya utilities. Jadi itu satu sentimen yang gerakin oil. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini kan yang benar-benar oil related ya cuman Medco atau Elsa. Walaupun kalau kita perhatikan Elsa itu sebenarnya nggak terlalu oil sekali karena mereka base-nya is a contractor business kan. Kalau dibandingin dengan apa Medco yang sebenarnya lebih straight ke oil ya karena mereka revenue juga based on oil gitu. Nah, kalau ngelihat sentimen Elsa lebih dari reversal karena sentimen short term, saya lihat kalau Medco mungkin ada story juga gitu. Karena kan kalau Medco memang ada hubungannya dengan oil dan ini ada ekspektasi untuk Medco itu ya ada aman ya. Mereka mau IPO di third quarter atau fourth quarter. Jadi itu sih sebenarnya fundamental reason yang jelasin kenapa ada pergerakan yang cukup lumayan di saham-saham oil. Aku mau jawab beberapa pertanyaan nih teman-teman ya. Kalau tadi Medco dan Elsa kan aku udah bahas ya. Aku mau jawab pertanyaan yang satu ini dulu sih dari Anita Herawe. IHSG kalah sama US market ya. Apa karena orang Indo lebih seneng cuan cepat jadi marketnya nggak tumbuh kayak di US. Sebenarnya kalau dibilang pertumbuhan market tuh tinggi loh lumayan. Cuman kalau akhir-akhir ini sejak COVID memang investor besar, investor asing tuh belum balik ke Indonesia. Kenapa? Simpel lah, COVID-19-nya di Indonesia belum teratasi, di US juga udah teratasi. Dan sekarang nih masih banyak investor retail yang di Indonesia dan ini aku barusan tadi baca satu postingan dari IDX kalau nggak salah ya dari IDX daerah mana tadi bahwa penambahan SID atau investor retail di Indonesia ya account baru untuk saham di Indonesia itu nambah udah 1 juta kalau nggak salah itu udah melebihi angka tahun 2020 kemarin. Jadi memang saat ini retail participation sangat gede banget. Nah, kalau untuk retail retail participation ini mereka lebih senang trading, jadi marketnya memang ya nggak kemana-mana, tapi saham kecil-kecil yang gerak gitu. Terus pertanyaan berikutnya, apakah lebih ke scalping atau ke swing atau ke super trader? Sebenarnya tiga strategi, tambahin satu lagi ya, atau value investing ya. Sebenarnya kapan kita mau nge-value investing, kapan kita mau super trader atau momentum trading atau kita mau swing trading atau mau scalping itu tergantung dari marketnya, tergantung dari kondisi market. Kok bisa? Kalau di tahun 2020 kemarin banyak yang hancur sahamnya, banyak yang di bawah, itu value investing sangat pas sekali. Sebenarnya sekarang pun mulai ada beberapa peluang untuk value investing. Contohnya di morning briefing beberapa waktu yang lalu, kayak seminggu 2 minggu yang lalu, Coach Andre dan saya ada bahas tentang saham INKP dan TKIM sebelum dia naik gitu untuk value investing baru kemudian setelah itu mulai lumayan naik ya tapi nggak usah FOMO masih bisa koreksi kalau buat investing mah cicil beli aja pas turun tambah dibeli kemudian yang kedua ini yang pertama tuh tergantung timing juga ya. Bisa value investing kalau pas ada saham yang benar-benar lagi murah banget valuasinya, fundamental menarik. Nanti Coach Andre juga bisa tuh bahas INKP dan TKIM diulang di sini ya. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan mau trend following atau mau super trader atau mau darvas momentum trading itu empat
empat nama itu artinya sama. Jadi follow the trend. Itu ketika market benar-benar uptrend. Nah, kondisi saat ini tuh lagi agak susah. Jadi terakhir kita ada coba follow the trend untuk jangka menengah beberapa saham. Akhirnya kita jual cepat juga kayak BBYB kemarin di MTrade tuh juga jualnya nggak jauh beda dengan BBYB yang swing trading. Mungkin swing trading cuma puluhan persen, BBYB untuk sampai 200%, tapi ngeholdnya nggak bisa lama gitu. Terus ya agak kurang pas. Kemudian yang ketiga, kapan kita nge-swing trading itu ketika uh, marketnya cenderung choppy sideways, naik turun naik turun. Jadi kondisi no trend. Termasuk seperti saat ini, terutama pada bulan Februari Maret kemarin itu parah, nggak ada tren naik sama sekali, jadi naik dikit turun, jadi better take profit aja, take profit terus udah turun kita buyback lagi kayak gitu. Karena kalau kita nge-hold bakalan balik lagi ke semula. Nah, demikian pula yang keempat untuk scalping. Scalping itu kondisinya cocok banget dengan kondisi swing trading dan scalping ya, dua ini. Cocok banget untuk market yang kondisinya no trend. Market kondisi no trend itu adalah market yang sideways. Gerakannya ke samping, naik turun, copi-copi ke sini, zigzag gitu gerakannya. Nggak ada yang zigzagnya ke atas. Jadi itu lebih cocok untuk swing trading dan juga scalping. Bedanya swing trading dengan scalping itu apa? Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah frekuensi, volume, dan juga trend. Candle ya, frekuensi, volume, dan juga candle. Bedanya untuk swing trader yang dilihat adalah candle daily. Kalau untuk scalping atau intraday trading itu bukan cuma ngelihat candle daily, tapi ngelihat candle intraday, ngelihat candle intraday yang 15 menitan, bahkan sampai harus ngeliatin bid offer karena kamu mau beli itu harus belinya nggak boleh langsung hajar kanan di angka yang terlalu tinggi, belinya nyicil-nyicil, jualnya buangnya pun juga nyicil-nyicil. Jadi istilahnya nih ada bidnya ada bertingkat. Kalau mau jualan buat scalper, mungkin jualannya tuh di bid paling atas dikit dulu. Nanti bidnya nggak turun, ada bid lagi, jual lagi dikit di atas, di atas. Jadi nggak sampai ngerusak harga gitu. Kalau kamu buang langsung bluk di bawah, itu akan ngerusak harga. Kesimpulannya untuk seorang scalper itu harus benar-benar memperhatikan saham ini benar-benar rame atau enggak, benar-benar diminati atau enggak. Kemudian yang berikutnya, untuk scalping ataupun swing trading sendiri, hati-hati banget dengan yang namanya ngejar harga. Very sensitif dengan harga. Kalau super trader atau trend follower itu boleh ngejar harga, boleh ruang ngejar harganya tuh boleh agak lebar. Tapi kalau swing trader dan juga scalper itu susah ngejar harganya. Kayak tadi kios tuh ya, kita benar-benar kasih angkanya yang tight banget. Kalau misalkan nggak dapat ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi a big no buat scalper buat ngejar harga dan harus dipantau terus di depan monitor. Jadi kalau teman-teman ada pekerjaan yang lain ya saya nggak suggest untuk scalping. Kalau untuk swing trading masih bisa gitu. Contoh swing trading beberapa hari yang lalu BBYB sih kemarin kita habis beli BBYB, hari ini masih stagnan-stagnan aja ya, kita nggak apa-apain. Yaitu tadi tips untuk super trader, swing trader, scalping, dan juga value investing. Sabtu nanti akan ada seminar bareng Mas Bekti juga ngebahas tentang scalping. Klik link di bio untuk join sebagai VIP user Mtrade karena ini acara ini khusus untuk VIP user aja. Dan di hari itu juga aku akan ajarin tentang bedanya empat itu tadi ya, atau kalau waktunya nggak cukup ya aku akan pisahin di seminar yang minggu depannya lagi. Tapi besok hari Sabtu Mas Bekti itu bukan cuma ngoprekin tentang yang cuan-cuan aja, tapi juga saham-saham dia yang rugi itu gimana gitu. Oke, Coach Andre, tadi kita ada ngobrolin tentang banyak saham nih ya, dan ada beberapa saham yang ternyata masih menarik untuk value investing, meskipun ya nggak sampai lama banget ngeholdnya value investingnya untuk jangka menengah beberapa bulan ke depan, mungkin less than a year gitu. Mungkin bisa dibahas nih beberapa saham yang potensial untuk value investing kayak INKP, TKIM, Adaro bisa nggak sih, dan kenapa, secara valuasinya gimana, prospeknya gimana. Halo, Tri. Oke, mungkin biar teman-teman juga lebih jelas kalau di M-Trade itu kita juga sekarang ada banyak metode ya. Jadi kalau dulu kan mungkin misalnya masih sendiri, sekarang udah ada saya. Jadi sekarang lebih mix sih. Jadi kita ada apa teknik Ya, tradingnya, mungkin value juga. scalping, swing.
Terus kita ada juga belajar fundamental. Sekarang sih fundamentalnya juga udah lebih improve ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada kesulitan kayak baca research report atau misalnya gimana sih interpretasi research report, sekarang di Mtrade dengan adanya saya juga, jadi udah bisa ngebantu teman-teman retail juga ya lebih gampang lah Bapak menganalisa fundamental dengan bahasa yang lebih simpel. Nah, balik ke ngomong ke fundamental, mungkin ada beberapa saham yang menarik ya. Jadi kalau minggu lalu kita di Mtrade udah pernah bahas dengan Tekim dan INKP ya. Jadi drivernya Tekim dan INKP ini kan sebenarnya memang reversal dari harga pulp. Nah, reversal dari harga pulp itu datang dari mana? Nah, ini datangnya dari kemarin itu dari Brazil ya, di mana ada saham Suzano yang kemarin juga di-upgrade oleh Morgan Stanley dan JP Morgan. Nah, untuk saham pulp ini, menurut foreign broker ini atau JP Morgan atau Morgan Stanley, mereka bilang ya bottom price-nya udah murah gitu. Jadi downside-nya udah nggak banyak. Nah, ini sebenarnya mengikut ke INKP dan Tekim. Jadi itulah alasannya kenapa Tekim dan INKP naik. Nah, untuk jangka panjang, untuk jangka investasinya berapa lama, saya juga kurang tahu gitu. Kadang-kadang kalau commodity cycle bisa panjang, bisa pendek. Nah, ini tergantung cycle-nya, tergantung inventory-nya. Tapi at least downside risk-nya udah kelihatan. Nah, tinggal nanti masalah teman-teman mau investasi di berapa lama. Nah, biasanya sih kalau komoditi seperti pulp ini cenderungnya harganya kan lebih stabil ya dibandingin dengan coal yang pergerakan harganya harian. Kalau pulp itu setahu saya datanya dari RISI atau apa kalau nggak salah research tentang pulp itu datanya weekly ya atau monthly. Jadi nggak separah coal yang fluktuatif. Jadi walaupun sahamnya harganya fluktuatif, tapi harga komoditi sebenarnya nggak sefluktuatif itu. Jadi itu untuk yang jangka menengah, INKP dan Tekim kayaknya mungkin masih bisa dilihat ya. Selain reversal dari commodity price, kita lihat juga PE juga masih murah. Aku mau bahas untuk ini sih, teknikalnya INKP dan Tekim ya teman-teman ya. Jadi kita mix dengan teknikal juga, bukan cuman fundamental doang. Untuk INKP dan Tekim sendiri, kelihatan nggak ya gambarnya? Ya, ini dia. Ya, jadi kalau teman-teman perhatiin, ini jangka pendeknya dia udah kena MA 100, cuman volumenya mulai meningkat. Perkiraan saya ini bakalan bisa koreksi lagi normal sampai 7.000 ya, bisa turun dulu. Jadi kalau saham yang habis downtrend panjang gini, dia naiknya nggak akan cepat. Maka dari itu, ini INKP ini lebih ke buat beli dan simpan untuk beberapa bulan ke depan gitu. Perkiraan untuk target dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan, hopefully bisa lebih cepat, itu bisa di angka 10.000. Mungkin kalau dibandingkan saham-saham second liner, third liner yang gerakannya benar-benar fluktuatif secara harian, memang mungkin returnnya nggak begitu tinggi. Tapi ini bukan buat teman-teman yang scalper, ini buat teman-teman yang mau lebih tenang ngehold gitu. Jadi ini benar-benar dapat di stage satunya gitu. Cuman belinya nawar-nawar aja. Best price-nya sampai ke mana? Best price-nya sampai ke 6.200 loh untuk si INKP. Oke, sebelumnya aku kasih disclaimer ya teman-teman ya bahwa Instagram Live malam hari ini sifatnya sebagai edukasi dan saham-saham yang dibahas sebagai review aja. Jadi meskipun ada analisis teknikal dan fundamental, pastinya tetap ada risiko yang harus diantisipasi masing-masing. Terus banyak banget yang nanyain Elsa. Tadi aku sebenarnya udah bahas tentang Elsa tuh di awal bareng dengan Medco. Ya nggak apa-apa, aku ulang lagi ya. Nah kalau untuk Elsa sendiri, teman-teman hari ini tuh naik lumayan tinggi. Elsa sama halnya dengan Medco, sama halnya dengan INKP juga. Dia tuh baru naik sekali gini. Pasti nanti akan ada koreksi. Ya, meskipun jangka pendeknya mungkin seandainya besok naik lagi, itu pasti akan ada tetap koreksi lagi. Kenapa? Perjuangan perjalanan masih panjang. Habis downtrend kayak gini, ini banyak banget nyangkuters yang mereka ketika harga saham naik, mereka akan buang barang dulu, kurangin posisi lah, amanin posisi, takut atau segala macamnya. Dan yang di bawah mereka juga mau profit taking. Jadi kalau saham yang dari bawah gini mau naik ke atas nih nggak secepat itu, nggak secepat, jarang banget yang kayak bisa kayak agro, itu jarang banget gitu. Jadi ya teman-teman kalau yang di sini trading be very careful untuk mulai profit taking gitu. Kenapa saya prefer Mtrade prefer Medco? Sebenarnya saya nggak sendiri juga ya, untuk trading itu kan ada coach Hanin, ada coach Jose, coach Tasya, Merly dan semuanya juga untuk teknikalnya ya. Dan mereka yang nge-call beberapa saham yang bagus juga gitu. Ya, jadi perhatikan di sini, ini di sini udah naik tinggi, ini konsolidasi. Kita prefer masuk di sini. Kenapa? Karena kita lihat ya ini
udah mulai ada tanda akumulasi dan hopefully nunggunya juga nggak akan lama, bisa lebih cepat gitu. Ya, jadi untuk Medco sendiri bisa kalau mau buat swing trading, bisa kalau misalkan mau buat beli dan hold sampai beberapa bulan ke depan. Disclaimer juga teman-teman, kalau teman-teman nanya saya lebih ke arah mana, saya lebih ke arah tradingnya gitu. Saya nggak suka yang nge-hold sampai agak lama karena dulu pengalaman nge-hold di Adaro lumayan tuh valuasinya murah, udah di bawah harga batu bara juga naik, kurang apa sih gitu. Tapi setelah di hold gak jalan-jalan gitu. Kenapa? Karena investor retail dan juga saat ini investor institusi domestik juga masih fokusnya ke saham-saham yang digital gitu. Jadi ya komoditi nggak naik-naik. Kalau menurut Coach Adri sendiri kenapa nggak naik-naik? Itu satu Sebenarnya lagi. lebih Sorry, Dri. Ini ada yang nanya ya, Elsa bisa sampai berapa? Jangka pendek resisten satu di 302 lumayan kuat dan resisten kuat berikutnya di 332. Itu ada MA 100 dan MA 200. Jadi be very careful di dua angka itu. Oke. Saya lama nih nyangkut di Adaro ya, bisa naik, cuman pelan-pelan. Elsa bisa naik kok sampai ke berapa tadi ya? 332 habis itu koreksi lagi kemungkinan. Maksimal ya itu maksimalnya. TKIM INKP akan come date besok. Oke, ntar kita bahas. Oke, jadi Coach Andre gimana tadi? kenapa saham-saham digital sama saham-saham old economy malah lama ya naik? Sorry, old economy lama. Jadi kalau kita lihat ini lebih ke retail Komoditas, participation ya. Hah? ya. Terutama komoditas Dre, kayak batu bara, Iya. eh, Yes. CPO itu harga komoditasnya naik, kinerja juga bagus, PTBA bagus, LSIP bagus, tapi harga saham nggak naik-naik. Oke, jadi sebenarnya ini balik lagi ke retail participation juga ya. Jadi kalau melihat sentimen dari investor asing, memang kan mereka nggak overweight di komoditi ya, karena kita lihat banyak yang komoditi itu bermasalah dengan ESG investing lah. Jadi itu satu kenapa drive-nya itu juga nggak banyak di komoditi. Nah, sedangkan teman-teman sendiri kita lihat di sini kan partisipasinya banyak kan di bank digital, kemudian di internet company, tech company. Jadi flow-nya udah ke sana. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang yang kayak Elsa, Medco, mungkin tadi Adaro, ini mulai rame lagi. Tadi saya juga baca riset sih, riset dari CGS bilang bahwa flow-nya itu yang dari bank digital itu udah ada sebagian yang take profit. Saya nggak bilang semua take profit ya, tapi udah ada sebagian take profit dan udah mulai shift ke old economy. Nah, old economy itu bisa apa? Bisa komoditi, bisa properti dan lain-lain. Nah, untuk komoditi sendiri kayak CPO, batu bara, memang ini banyak problemnya, bukan problem sih sebenarnya di ESG investing lah. Jadi interest dari foreign market itu nggak terlalu suka untuk invest di komoditi walaupun earningsnya bagus ya. Nah, untuk CPO sendiri, ya CPO sendiri kita lihat rally-nya tuh sahamnya udah lewat sih sebenarnya. Walaupun CPO price di harga 4.200. Nah, CPO itu juga bukan earnings play, tapi lebih momentum si CPO ini mau berapa lagi naiknya gitu kan. Kalau dulu CPO rally dari 2.500 sampai 4.000 ya sahamnya rally sekali. Nah, sekarang kan saham CPO udah 4.000 mau naik ke berapa? 5.000 gitu. Nah, kalau 5.000 kejadian ya yang habis nanti saham consumer. Jadi ini balik lagi sih tinggal ke flow game aja sama partisipasi dari local investor sama teman-teman retail ini partisipasi nggak gitu. Kalau teman-teman nggak partisipasi di saham komoditi ya udah pasti sahamnya nggak naik karena kan foreign juga interestnya kurang ya di komoditi. Aku percaya dengan rotasi sektoral, teman-teman semuanya. Jadi, call belum main, terus kemudian CPO belum main. Nanti kalau saham-saham digital udah overbought, udah mulai kena target semuanya, saya percaya akan terjadi rotasi sektoral. Maka dari itu saya lebih prefer untuk trading saat ini instead of hold lama-lama gitu. Kenapa? Dilemanya kalau hold lama, saham yang masih murah baik teknikal maupun valuasinya, kita nggak tahu dia kapan mulai jalan. Kita belinya tuh berdasarkan konfirmasi breakout aja. Contohnya kayak Medco tuh saya baru mulai sentuh lagi gitu, baru mau sentuh lagi. Kayak INKP, TKIM tuh juga baru mulai sentuh lagi. Kenapa? Karena mulai ada activity. Nah, ini yang menarik teman-teman. Saya tadi bilang saya percaya dengan yang namanya rotasi sektoral. Kalau teman-teman perhatikan, bukan cuma saham batu bara atau komoditas seperti TKIM, INKP, tapi saham properti udah mulai aktif. Contohnya ya, kalau teman-teman perhatikan, ini saham apa nih? Coba nih, coba dilihat nih. Ini coba dilihat nih, ya. Aku bersihin dulu. Wah, kelihatan. Ya nggak lihat cuma lihat harganya doang hafal tadi.
Oh, ini kelihatan. Ini SMRA. Jadi teman-teman, ini chart dari SMRA. Saham Summarecon ini udah turun banyak juga ya. Ya, ini kalau misalkan teman-teman lihat dari harga 10 ribuan, sorry, harga 1000-an sampai harga 700-an. Jadi sekitaran diskonnya mungkin sekitaran 30-an% gitu harganya. Dan ini teman-teman udah ngelihat satu tanda reversal di sini. Terus kemudian kalau teman-teman perhatikan, ini ada saham APLN. APLN tadi juga mulai aktif loh. APLN tuh udah mulai aktif, terus kemudian Asri mulai aktif. Aku bukan ngerekomen saham-saham ini. Tapi di sini saya cuma mau bilang bahwa sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan gitu loh. Jadi kayak Medco turun banyak, udah mulai ada rebound, Elsa udah mulai ada rebound, itu merupakan awal. Jadi kalau aku lihat sih mungkin recovery di market ini saham-saham yang turun banyak yang teman-teman nyangkut dari Januari kemarin ini di kuartal keempat ini udah masuk kuartal keempat ya awal kuartal keempat itu Belum, September belum. Oktober Masih 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 satu kuartal masih tiga satu bulan lagi. ini bulan apa sih September ya. September. Oh ya, kuartal keempat itu Oktober. Iya ya, salah ngitung. Ini masih kuartal 3 akhir. Perkiraan aku kuartal keempat nanti window dressing akan berasa banget. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, headlight ingetin, jangan cuma fokus scalping doang, jangan cuma fokus scalping doang. Karena saat ini tuh banyak banget saham-saham yang lagi murah banget, yang kalau kamu mau invest like a few months to go, itu mungkin upside-nya cukup lumayan. Aku kasih disclaimer juga, ya. Jadi bisa benar, bisa salah, kita nggak tahu kayak INKP TKIM yang teman-teman ya ini jangan dihajar kanan tunggu turun ya kan tadi aku bilang INKP base price kita di 62 gitu jadi kalau dia turun kita masih mau itu satu kemudian yang kedua kayak Medco itu juga masih menarik gitu oke um, BABP mau red issue gimana nih Coach Andri? BABP sih MTrade udah exit tadi udah agak-agak slow down gitu terus BANK juga exit terlepas dari story-nya menarik atau gimana kalau technical jelek ya kita exit duluan cepat gitu. Kalau BABP memang right issue-nya kan agak di bawah ya. Jadi tadi informasi yang saya baca BABP right issue-nya di bawah dan kegunaannya katanya udah ada standby buyer-nya yang mau masuk ya. Jadi katanya mau digunain untuk improve motion banking dan lain-lain. Tapi kalau saya secara personal, mungkin ini personal view aja ya. Saya nggak ada hubungannya dengan company atau misalnya kayak saya negatif tentang BABP sendiri sih. Kalau saya sih lihat harga right issue-nya aja sih. Harga right issue-nya masih cukup jauh ya di bawah dengan harga sekarang gitu. Dan kalau kita lihat BABP kan naiknya juga udah banyak ya. Jadi saya rasa kalau kita ngitungin apa downside sama upside-nya ya di harga sekarang mungkin masih ada selling pressure lagi ya. Saya nggak tahu apakah nanti ini bisa naik lagi atau enggak. Tapi kelihatannya juga kemarin banyak orang yang sell on news gitu untuk BABP. Nah ini kebalikan dengan BBRI ya. Jadi kalau BBRI itu menurut saya, jadi mungkin nanti banyak yang nanya BBRI tembus right issue-nya atau enggak. Nah itu tadi kita juga MTrade juga udah jelasin di IG-nya MTrade kita tadi udah jelasin tentang right issue gimana caranya, terus right saya dapat berapa. Nah itu udah ada semua juga kita jelasin di morning briefing. Kalau ada teman-teman nanya Q&A atau apa mungkin yang agak sulit kita bisa konsultasi juga. Jadi nanti Iya. kita bisa coba cari tahu sambil langsung jawab. Nah kalau untuk BBRI right issue-nya downside-nya sama upside-nya udah lebih menarik ya risk and reward-nya karena kan kalau melihat BRI itu right issue-nya di 3.400, theoretical price-nya dengan harga kemarin sekitar di 3.800 atau 3.900. Jadi kalau teman-teman yang udah punya BBRI di harganya 3.800, 3.900, terus kalau emang tujuannya untuk jangka menengah, kemudian juga untuk jangka panjang, saya rasa bisa ditebus ya right issue-nya. Nah kalau BABP ini kan sebenarnya ya baik lagi, it's a growth company, teman-teman mau invest jangka panjang nggak di situ? Kalau teman-teman nggak mau invest jangka panjang di situ, saya rasa pasti nggak akan banyak yang ambil right isunya kecuali memang investornya yang akan bantu BABP ini untuk improve mereka punya digital banking. Lihat nih ya. Ini BABP kita tadi cut loss. Nih, jadi M-Trade bisa cut loss juga. Makanya yang selalu ngarep 100% cuan terus dari M-Trade terus marah-marah karena ada cut loss. Ya, mohon maaf, manage expectation di depan ya, teman-teman ya. Ini aku kasih tahu dulu. Ini tadi BABP kita cut loss. Kenapa? Karena kita lihat udah mulai slowing down dan jangka pendek itu kita punya toleransi sebenarnya sekitaran 5%. Kadang lebih-lebih dikit gitu. Ini jangka pendek, jangka menengah kita jual juga BABP-nya. Kemarin sempat profit ya terus ini yang jangka menengah juga jangka pendek sempat cut loss lumayan tapi ini sempat profit taking lumayan banyak juga sebelumnya jadi ya kita trading TikTok lah untuk si BABP ini gitu oke. Nah anyway kita mesti tetap aware story digital ini nanti juga pasti akan
slow down, akan berakhir dan pindah ke saham-saham yang non-digital atau old economy. Sekarang udah mulai kelihatan dikit-dikit gitu ya. Kecuali nanti deket-deket go to IPO, deket-deket beli-beli IPO, nah itu mungkin akan aktif lagi. BABP tidak gitu, ada yang bilang cut loss oh no gitu. Iya nggak tahu ntar besok naik atau enggak ngerti. Yang penting kita manage Nggak ada yang resiko tahu, dulu. nggak ada yang tahu. Nggak ada Bener, yang tahu kita besok nggak. naik atau enggak. Ya kita jadi bukan ngomong dia jelek atau gimana, kita cuman mau manage risk aja. William Chandra Chang lucu banget sih. Kamu tak kasih M-Trade 7 hari ya. Tadi mau nanya sampai nangis-nangis, padahal saya nggak tahu dia nanya apa, tahu-tahu terima kasih. Tadi udah desperate gitu dia, kayak pertanyaanku nggak dijawab. William Chandra Chang langsung aja DM dengan kode MT7, nama, email, dan WhatsApp. Oke. Em, Oke, terus kemudian, aduh, tadi banyak yang nanya juga tentang EMTK. Ujung-ujungnya kita Q&A ini. MTech gimana nih? Beli atau jual? Kayak MTech udah exit deh. Aku cek dulu ya. MTech masih punya nggak sih si MTech? Kalau kita udah jual Kayaknya ya, swing tradingnya udah jual, nggak ada lagi yang di hold, nggak ada lagi. Tuh, ini hold nggak ada lagi. Oke, aku mau educate dikit nih, teman-teman. Ya, teman-teman contoh ya, misalkan kita ada rekomend satu saham, review satu saham beli, misalkan nih aku lupa tadi kios di info di angka berapa, misal di angka 1050 sampai 1120 gitu, tapi harganya tersentuh di sini 1100 sampai 1115, jadi yang di hold ini yang tertulis adalah yang masuk di dalam range beli dan kebeli dan yang kejadian di jam market itu, jadi bukan harga belinya yang ini di sini, jadi memang beda, jadi you have to understand that gitu. Oke, terus Coach Andre rekomendasi saham buat trading besok apa? Besok ya besok sih. Anyway, kita sih masih hold kalau untuk BB. trading scalping susah ya, kalau nggak lihat harian itu saya juga Tapi bingung, kasih rekomendasi pun juga bingung gitu, karena harus lihat momentum juga. Kalau harus mungkin lihat untuk benar. menengah, kalau untuk menengah sih mungkin masih bisa kasih rekomendasi, tapi baik lagi ya disclaimer ya, ini sama kayak sekuritas juga gitu. Semua sekuritas juga tulis disclaimer kalau beli mau menengah, apalagi kalau baca riset sekuritas itu 1 tahun ya teman-teman, harganya gitu, karena based on fundamental. Kalau tanya besok trading apa, saya juga bingung juga gitu. Udah ada sih mungkin pencerahan gitu, cuman ya nggak tahu kan, lihat besok juga gitu kalau untuk trading atau scalping ya. Bisa, untuk swing trading tuh bisa. Kita kan cari saham-saham yang on support gitu loh. Kayak kapan hari kita uh, kita sering untuk buy on weakness ngeliatin market tuh berdasarkan oh chartnya sore ini yang kena support apa, besok kita lihat kalau dia aktif kita akan buy. Tapi sorry teman-teman, untuk hari ini tuh benar-benar marketnya tuh flat banget, benar-benar marketnya tuh sideways banget. Dan hari ini aku nggak akan kasih stock pick buat besok gitu, karena benar-benar pergerakannya tuh kayak intraday banget ya, aktif banget intradaynya ya. Besok di M-Trade kita akan kasih tahu secara real time ya, jadi marketnya benar-benar flat banget. Sekarang kita masih ngehold BBYB dan juga beberapa saham yang lainnya sih, kayak Tower tadi juga sempat kita buy breakout meskipun balik lagi ke harga di bawahnya, cuma Tower laporan keuangannya cukup oke ya, probably bisa dilirik lah gitu. Oke, terus ada yang nanya juga nih, eh BHIT, banyak yang nanya red issue BHIT juga nih coach. Halo coach Andri, dengar gak ya? Ada yang nanya BHIT red issue BHIT. Saya belum aware sih, tapi kalau rate issue-nya di bawah ya, ya negatif sih. Ya biasanya kalau rate issue di bawah kebanyakan negatif ya. Tergantung risk and reward-nya juga sih. Jadi ya kalau buat behit sih jangan, ya kalau saya personal ya, kalau teman-teman mainnya jangka pendek ya udah rights-nya, intinya kalau teman-teman trading jangka pendek, scalping ya udah rights-nya udah nggak usah di ignore, maksudnya nggak usah dipeduliin gitu, yang penting trading aja kan tuh kan kalau teman-teman subscribe rights berarti teman-teman itu berinvestasi sama company-nya loh, bukan investasi sama harga. Jadi beda loh, beda mindset juga. Kecuali teman-teman oke, percaya dengan misalnya apa behit, oke, I want to invest in behit dan rights-nya bagus harganya, ya udahlah saya subscribe. Tapi kalau teman-teman mindset yang pengennya cuma seminggu cuannya, ya udah nggak usah diambil rights-nya. Ya paling Iya, impact-nya juga negatif ke harganya. BDMN udah aku bahas berkali-kali, udah 2 hari naik tinggi, jangan dikejar. Saratoga, ini tadi ada yang nanya Saratoga, nah ini boleh nih, Saratoga boleh nih buat watchlist besok. Tapi eksekusinya beli atau enggaknya kita akan tetap lihat
volume di market besok, frekuensinya dan juga minat investor retail di Saratoga ini gimana. Karena sekarang tuh kalau kita ngomongin teknikal doang, tanpa ngomongin ngelihat frekuensi di market itu percuma, nggak gerak-gerak. Kita exit beberapa saham tuh bukan karena rugi, tapi karena nggak gerak. Masih BEP juga, kayak BBNI kapan hari kita beli untuk trading, sideways, terus tuh kita keluar juga gitu. Ya dalam kondisi sideways gitu. Terus banyak saham third liner yang ditanyain kayak Archie dan kawan-kawan, aku no comment dulu deh untuk saham itu. Aku ke ASA aja, Adi Sarana Armada hari ini tadi mantul, tapi kayaknya gerakannya juga nggak akan yang sampai secepat gimana sih ya. Terus tadi ada yang bilang aku ngikut aja deh nge-hold BBYB. Hati-hati ya. Kalau kita keluar sewaktu-waktu intraday keluar, itu kita kasih taunya di Mtrade dulu kan. Aku nggak bisa nge-live Instagram langsung gitu. Aku nge-live-nya malam-malam, jadi agak-agak telat juga gitu pastinya. BBYB kita juga ada pembatasan risiko pastinya. Jadi kita base price-nya kalau nggak salah kemarin sekitaran level 1000 berapa ya? 1500 atau 1520. Let me check. BBYB. Oh iya, 1500 base price-nya gitu untuk yang jangka pendeknya. Kalau jangka menengah masih ngehold beberapa waktu yang lalu sih. Ya jadi ini harusnya udah cuan banyak tapi dia jadi keseret turun lagi. But anyway, ya sekarang sih masih di dekat-dekat support gitu. Kita kita lihat sikon aja. Jadi teman-teman kalau yang mau join Mtrade VIP langsung aja klik link di bio saya, dan hari Sabtu nanti kita akan belajar scalping dari Mas Bekti. Aku sendiri sebenarnya bukan scalper, aku lebih ke swing trader. Tergantung sikon sebenarnya. Kalau market lagi uptrend, aku lebih prefer untuk trend following. Tapi karena nggak capek dan cuannya lebih banyak dan nggak kena fee broker. Aku trading tahun ini ya teman-teman ya. Aku hitung-hitung ya. Aku tuh nyumbang fee broker tuh banyak banget, tau nggak teman-teman? Karena swing trading dan terakhir juga nyoba scalping. Benar nggak Coach Andri? Scalping itu sebenarnya yang kita Costly. kita cuanin. Kalau cuannya nggak banyak, ya bayarin broker. Ya kita ngecuanin brokernya dan kita ngecuanin bursa juga nih. Dan kita juga menjadi penyumbang pajak yang cukup banyak juga buat pemerintah untuk scalper. Oke, oke deh. Berarti Mas Hari ini Bekti nggak taat ngantuk. pajak banget ya, Iya, Mas Bekti ini pokoknya kontributor bayar ke brokernya banyak pajak. sekali ya. Bener, bener. Ini dia bilang hari ini nggak ngantuk ya, Miss. Ya tadi aku udah bobo siang, bobo sore. Boleh hajar kanan INKP nggak? Kalau mau investasi, value investing tuh nggak usah nafsu. Kalau mau hajar kanan dikit aja. Cara belinya kalau value investing tuh nyicil-nyicil aja. Jadi nyicil-nyicil bertahap gitu. Turun beli, turun beli, turun beli gitu. Dan lagian dia punya liquidity juga nggak begitu besar. Saya pikir dia masih bisa turun lagi. Itu sih teman-teman. Jadi kalau mau nyicil di Medco juga boleh. Aku lihat juga masih ada prospek untuk beberapa bulan ke depan. Disclaimer on juga karena aku lebih prefer untuk swing trading dan bukan untuk beli di bawah ngehold lama. Kecuali NKP Tekim tuh aku ada beli dan simpan lumayan lama gitu karena aku suka perusahaannya. Kenapa aku suka? Tadi Coach Andri udah jelasin. Anyway, Coach Andri besok di morning briefing mau bahas tentang apa? Oh, kripto Besok, oh ya ya. kripto dulu. Oke, Bahas oke, oke. kripto dulu. Oke, oke, oke. Aku mau bahas kripto dulu. Jadi dikit teman-teman kalau yang nggak di koin ya ini bisa jadi satu satu pembelajaran aja sih ya. Nggak usah harus trading koin enggak gitu. Jadi ini kemarin Mtrade tuh ada nge-review satu koin namanya Ethereum. Jadi kalau teman-teman perhatikan Ethereum itu kemarin kenapa sih kita review buy di angka 3118 sampai 3450, basically 3118-nya nggak kena. Jadi setelah kita rekomend beli kemarin tuh terus turun dikit doang. Jadi kita anggap aja dapatnya di harga 3450 sampai 3400-an. Nah, kemudian dia lanjut breakout naik dan sekarang kayaknya udah cuan sekitar berapa ya? Aku coba hitung eh udah cuan sekitar ini 10%-an ya. Jadi udah 10%-an untuk Ethereum ini. Apa yang harus dilakukan ya Kak, nanti kita kasih tahu kalau misalkan dia nggak kuat naik ya kita akan profit taking. Tapi perkiraan
kami sih perhitungan MTrade, Ethereum ini bakalan bisa menguji atau naik sampai 4180 dan ini udah bukan waktunya buat ngejar. Ini tinggal siap-siap untuk profit taking aja sebenarnya. Karena kita swing trading juga di sini, kita nggak scalping. Dan satu lagi yang tadi sempat naik tuh Bitcoin, Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin udah naik sih, basically yang lain juga bakalan bisa ngikut sih ya. Hari ini dia breakout, cuman gerakannya Bitcoin ini nggak akan bisa cepat. Target kita ada di area sekitaran 59.000 gitu. Terus kemudian ada Cardano, ada USDT. Ini kita belum ini udah kita info juga kayaknya. Udah sih, di Mtrade udah sih. Jadi Cardano ini kita nggak targetin karena dia all time high. Jadi ya baru aja tadi beli gitu. Disclaimer juga teman-teman ya. Jadi ada risiko di sini yang harus diantisipasi. Di sini teman-teman juga lihat stop loss-nya 2,79. Kalau mau dapetin info kayak gini real time ini ada di Mtrade ya. Oke, dan diupdate terus oleh tim coach kita. Oke, Coach Andre, besok di morning briefing mau ngobrol tentang apa nih? Kalau di morning briefing sih biasanya ya pagi-pagi biasanya ya ngeliatin global market dulu, komoditi, terus ya per saham ya tergantung sentimennya lagi rame amat. Tapi biasanya yang cukup menarik sekarang ya kita tiap pagi bahas global marketnya juga lebih mendalam ya. Jadi agak udah improve dibandingin versi yang lama. Jadi itu something yang kita bisa offer sih kalau teman-teman mungkin bingung baca US market gimana sih, baca treasury, baca bond itu gimana. Nah itu tiap pagi biasanya saya selalu bahas juga sih. Jadi teman-teman bisa lebih ngerti global market, terus apa yang terjadi di malam hari ya ketika teman-teman tidur. Itu aja sih, Miss. Oh, chartnya nggak kelihatan namanya kalau kita miss dengerin namanya we do know what you are talking about. Kalau bisa chartnya lebih besar atau taruh namanya. Namanya juga di Instagram Live gitu. Kalau mau gede, kalau mau gede besok di morning briefing aku ulang. Oke ya. Thank you semuanya dan yang rajin ngetik Swan 1421 siapa lagi nih? Aku pilih random aja ya. 9640.adi. Terus tadi siapa tuh yang nanya tadi udah dapat satu. Terus Diana.victory 37. Sambang kok turun terus ya. Aku nggak tahu kenapa dia turun terus. Yang aku tahu adalah kalau dia turun ya kita harus batasi risiko. Satu lagi Marlon Ringo yang ketawa ngakak-ngakak. 4 orang dapat MT 7 hari. Ketik MT 7 nama email WhatsApp. Semoga bermanfaat. Saya Elmi dan Coach Andre. Salam profit.